Oh ini Udah Bu. izin. Udah Bu. Ada yang lain bisa ya? Raja izin. Oke. Sorry lama. Apakah kalau laptop itu, nah ini bisa lah biar dulu dia on off sekali yang satu ini. Kadang bisa jaringan, kadang tidak. Oke. Ya kita mulai ya. Maaf terlambat ini. Oke. Materi kita harusnya hari ini teori himpunan. Cuman saya mau bahas ini sedikit. Saya mau nyalain kamera, tapi kameranya juga bisa di-tag orangnya. Jadi sebelumnya disebutkan bahwa ada yang namanya fungsi proposisi kan kemarin itu. Fungsi proposisi itu adalah dia berbentuk fungsi, jadi ada variabelnya. Misalkan X ditambah 3 sama dengan 7. X tambah 3 sama dengan 7 ini variabelnya. Kelihatan nggak sih kalau 100%? Oke. Udah ya, cukup ya, kelihatan ya? Kelihatan Bu. Oke. Ini laptop ini nih cadangan, jadi nggak familiar. Ya, jadi oke. Nah, ini disebut, jadi seperti ini disebut fungsi proposisi. Kenapa dikatakan fungsi? Karena nilai kebenarannya belum bisa ditentukan langsung, kecuali kalau nilai X-nya sudah kita gantikan. Nah, misalkan kalau misalnya nilai X-nya sama dengan 4, maka proposisi ini akan bernilai benar, dan jika X-nya tidak sama dengan 4, maka nilai proposisinya salah, begitu ya. Jadi nilai kebenarannya tergantung pada penentuan nilai X. Kasus seperti ini disebut fungsi proposisi. Kemudian ada kata ada dan semua yang menyatakan jumlah suatu objek. Nah, kata ada dan semua itu, atau mungkin ada itu ada beberapa, apalagi ya, terdapat gitu. Kalau semua untuk setiap yang setara ya dengan kalimat dengan kata-kata itu menyatakan jumlah suatu objek. Hal ini dikenal sebagai quantifier. Quantifier itu ada dua, ada X, jadi notasinya seperti ini. Ada X yang berarti ada atau beberapa atau for some X gitu ya. Kemudian ada yang ini untuk setiap X atau semua X, for all X. Nah, kalau yang ada X itu disebut dengan existential quantifier. Kalau yang ini, yang semua X notasinya seperti itu, seperti A terbalik, itu disebut dengan universal quantifier. Jadi contohnya apa? Contohnya ada makhluk di bulan yang menyerupai manusia, atau semua makhluk di bulan tidak menyerupai manusia. Jadi ada makhluk di bulan yang menyerupai manusia, atau berarti di sini kalau atau berarti ada disjungsinya ya, atau semua makhluk di bulan tidak menyerupai manusia. Nah, X-nya siapa? Makhluk di bulan. Kemudian PX-nya proposisinya menyerupai manusia, makhluk menyerupai manusia. Maka dituliskan kalau dalam notasi for some X PX, or ya ada or di sini, for all X PX, not PX karena ada tidak di sini. Atau ya itu ya, bisa juga dituliskan seperti ini yang pakai notasi. Ini lambang disjungsi. Jadi ada X, PX. Nah, dia kan fungsi proposisi ya, karena tergantung sama nilai X. Kemudian semua X negasi PX. Oke, nah lanjut. Kalimat dengan quantifier bernilai valid jika terdapat satu atau lebih X yang menyebabkan kalimat tersebut bernilai true. Dan kalau dia tidak valid, berarti ada yang menyebabkan dia false. Oke. Ya. Meza Zaharani.
Misalkan, jadi kalau ada kalimat ada makhluk di bulan yang menyerupai manusia, itu ada kalimat seperti itu. Terus ternyata tidak ada makhluk di bulan itu yang menyerupai manusia. Jadi kalau kalimat ada makhluk di bulan yang menyerupai manusia itu bernilai benar atau salah? Suara saya cukup jelas terdengarnya? Halo? Jelas, Bu. Jelas, oke. Jelas, Bu. Tadi saya panggil Meiza. Gimana Meiza? Kalau ada kalimat, ada makhluk di bulan yang menyerupai manusia. Terus ternyata kenyataannya tidak ada makhluk di bulan yang menyerupai manusia. Jadi kalimat tadi nilainya benar atau salah? Nilainya salah, Bu. Nah, nilainya jadinya salah ya. Tapi ternyata ditemukan ada 2 orang yang menyerupai manusia di bulan. Maka nilai kalimat itu kalau ada berarti bernilai benar. Bernilai benar ya. Nah, iya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat negasinya, negasi dari ada makhluk di bulan yang menyerupai manusia, maka negasinya adalah tidak ada makhluk di bulan yang menyerupai manusia, atau semua makhluk di bulan tidak menyerupai manusia. Semua makhluk di bulan tidak menyerupai manusia, itu lebih tepat. Semua makhluk di bulan tidak menyerupai manusia. Negasinya. Nah, semua makhluk di bulan, berarti ini negasi ya? Oh iya, di bawah sini. Jadi semua makhluk di bulan tidak menyerupai manusia. Jadi kalau ada kalimat ada makhluk di bulan yang menyerupai manusia, berarti negasinya semua makhluk di bulan tidak menyerupai manusia. Nah, sekarang kalau misalkan semua mahasiswa hari ini bangun pagi, misalnya gitu, Elva Dwi Cahyani, semua mahasiswa hari ini bangun pagi. Berarti kalau ada kalimat seperti itu negasinya Elva Dwi Cahyani. Mana Elva nih? Hakim Indra Lesmana? Kok pada hilang? Kalau ada kalimat, siapa yang mau jawab? Semua mahasiswa bangun pagi, weh. Jadi negasinya adalah? Negasinya adalah tidak semua mahasiswa bangun pagi, Bu. Tidak semua mahasiswa bangun pagi. Boleh, tapi juga bisa kita tuliskan ada, kalau tidak semua kan berarti ada mahasiswa yang tidak bangun pagi. Jadi lebih mudah kalau menyatakan negasi, kalau ada itu negasinya semua, tapi ada tidaknya. Tapi kalau semua negasinya ada dan juga ada tidaknya. Jadi semua mahasiswa bangun pagi, negasinya ada mahasiswa yang tidak bangun pagi. Karena kalimat semua mahasiswa bangun pagi itu akan bernilai salah jika ada satu aja mahasiswanya nggak bangun pagi. Jadi kita nggak bisa, misalnya kita bilang semua orang Tanjung Pinang suka makan ikan misalnya, tapi ternyata ditemukan ada aja yang ada beberapa orang tidak suka makan ikan, berarti kalimat semua orang Tanjung Pinang suka makan ikan itu menjadi salah. Oke, itu sekilas yang quantifier ya. Ini beberapa catatan tapi belum diupdate, nanti bisa saya share. Oke. Sebelum saya teruskan, saya mau ini dulu absen. Yang tadi yang belum bisa, siapa ya tadi? Tolong dibacakan, sebutkan namanya. Yang belum bisa absen. Saya siapa? Hermawan. Hermawan. Ada lagi?
Yuda Eka Putra, Bu. Yuda Eka Putra. Terus Raja Izin. Ada lagi? Jadi nanti setelah perkuliahan, Meutia juga nggak? Meutia. Nanti setelah perkuliahan, saya kasih barcode lagi ya, supaya kalian absen untuk yang pertemuan minggu lalu. Udah habis? Lanjut. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu adalah himpunan. Himpunan digunakan untuk mengelompokkan sejumlah objek secara bersama-sama. Jadi yang namanya satu himpunan itu pasti ada kesamaannya. Misalnya himpunan mahasiswa teknik informatika gitu kan, berarti isinya semua mahasiswa teknik informatika, teknik elektro nggak boleh masuk. Ada kesamaannya sehingga kita mengatakan itu adalah himpunan. Kumpulan orang-orang atau kadang orang sebutnya kumpulan orang-orang penyuka games misalnya gitu. Berarti di dalam kumpulan itu adalah orang-orang yang suka main games. Atau misalkan himpunan apa lagi ya? Banyak ya himpunan buah yang berwarna merah misalnya. Atau himpunan nanti saya minta kalian kasih contoh. Oh, tinggal 10 menit lagi. Saya kalau bikin lagi linknya, itu nunggu 10 menit. Jadi tolong satu orang siapa yang bersedia bikinkan link habis ini. Nanti share di grup. Ketua kelas siapa ya di kelas ini? Halo, ketua kelas. Atau siapa yang bersedia membuatkan link habis ini? Kalau udah habis ini Zoom-nya tolong dibuatkan link baru, terus nanti di-share di grup. Karena saya kalau buat harus nunggu dulu 10 menit, gratisan soalnya. Oke ya? Siapa nanti yang bikinkan? Rizky Wardani. Rizky Wardani, oke. Jadi himpunan itu udah itu himpunan. Jadi dia tuh kalau kita kelompokkan itu karena ada sifat yang sama. Apakah apapun itu. Nah, itulah yang nanti jadikan menyatakan nama himpunannya. Kemudian di dalam himpunan itu ada anggota kan. Nah, anggota itu anggota dari sebuah himpunan itu biasa kita sebut anggota atau unsur. Nah, misalkan ada himpunan nih, himpunan huruf vokal. Berarti di dalam himpunan itu yang jadi anggota adalah huruf vokal. A, I, U, E, O. Nah, notasi untuk menunjukkan dia anggota itu adalah seperti ini. Elemen ya. A, elemen V, B, elemen V, dan seterusnya. Nah, kalau dia bukan merupakan anggota himpunan itu, berarti notasinya elemen dicoret. Udah biasa kan dengan notasi ini? Jadi kalau kita punya himpunan mahasiswa teknik informatika, berarti kita bisa bilang Elva Dwi itu adalah anggota dari HMTI. Nah, ambil mahasiswa elektro satu orang, dia bukan merupakan anggota dari HMTI. Nah, himpunan itu biasanya dinyatakan dengan dituliskan semua anggotanya seperti ini. Misalkan A sama dengan 2, 4, 6, 8. Itu anggotanya ada 4, ditulis dengan dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Jadi kalau himpunan itu notasinya kurung kurawal ya, jangan kurung biasa atau jangan kurung siku, dia kurung kurawal. Tapi kadang anggota itu terlalu banyak, misalkan himpunan bilangan bulat, anggotanya banyak. Nah, kita nggak mau menuliskan anggotanya satu persatu, tapi kita bisa nyatakan himpunan tersebut dengan sifatnya. Seperti begini. Jadi himpunan A ini sama dengan 2468 bisa juga kita tuliskan sebagai himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Jadi selain bisa dituliskan dengan model seperti ini, bisa juga dituliskan dengan kalimat himpunan bilangan genap kurang dari 10. Atau bisa dituliskan di mana di sini kalau nulis? Misalnya bisa dituliskan juga, ini pakai mouse ya, jadi agak berantakan. A sama dengan, misalkan kalau bilangan genap itu cirinya apa?
Jadi ini bisa dituliskan 2x. Kalau bilang genap kan perkalian 2. Nah, ini kalau dikasih tanda garis seperti ini, x sama dengan, oke, ini saya mau tulis, ada kotak di sini. X sama dengan 1,2,3,4. Nah, seperti itu. Kenapa dia nggak mau berhenti? Jadi bisa juga dituliskan A sama dengan ini, kalau saya tulis lebih bagus ya. A sama dengan himpunan 2x di mana x-nya sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Bisa juga kita tuliskan dengan kalimat seperti yang contoh. Jadi ada beberapa, atau mau dituliskan dalam bentuk diagram Venn. Pernah tahu diagram Venn kan? Diagram Venn dituliskan benar semuanya. Ini ada ini, ada diagram Venn, terus ditulis di dalamnya tuh ada 1, nah dia bisa dibulatin, terus ada 1, ada 2, itu kan ada 2, 4, 6, 8 gitu. Jadi diagram Venn, semoga kalian nggak lupa. Oke, udah. Nah terus oke, nah ini ada contohnya ya. Jadi secara grafis himpunan dapat digambarkan dalam diagram Venn. Nah, kalau untuk bilangan seperti yang pernah didapat di kalkulus, bahwa biasanya bilangan asli itu ditulis dengan N, ini kesepakatan ya. Sebenarnya nggak harus seperti ini, tapi untuk keseragaman supaya kalau kita ngobrol kita langsung link, langsung connect. Jadi himpunan bilangan asli itu dinotasikan dengan N natural, bilangan bulat dengan Z, kemudian bilangan real dengan R. Itu biasanya notasi yang biasa dipakai. Lalu ya, secara notasi juga bisa dituliskan seperti ini, X di mana X adalah bilangan asli dan seterusnya. Dalam teori himpunan juga dikenal yang namanya himpunan bilangan kosong. Himpunan kosong. Himpunan kosong itu artinya himpunan yang tidak punya anggota. Yang tidak punya anggota, notasinya adalah 0 coret atau kurung kurawal 2 tapi tidak ada isinya. Oke. Dua himpunan dikatakan sama jika dia memang memiliki unsur yang sama. Jadi misalkan ini himpunan 135 sama 513 itu sama karena kita tidak memperhatikan urutan penulisannya tapi anggotanya sama. Bahkan himpunan 133555135 itu juga sama karena di dalamnya unsurnya sama. Nanti ada istilahnya kardinalitas di bawah ya. Kita ketemu kardinalitas. Nah, itu yang pertama himpunan yang sama. Suatu himpunan A dinyatakan sebagai himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap unsur A juga merupakan unsur dari B. Notasi himpunan bagian adalah seperti ini. Atau dia nggak ada tanda sama dengannya. Oke, ini kalian perhatikan definisi ini. Ini adalah definisi menggunakan universal quantifier, ada implikasinya. Jadi A himpunan bagian dari B jika dan hanya jika pernyataan yang universal quantifier ini setiap X, jika X anggota A maka X anggota B. Itu bernilai benar.
untuk menyatakan A himpunan bagian dari B. Contohnya himpunan bagian yang mana? Bahwa himpunan mahasiswa teknik industri itu pasti merupakan himpunan bagian dari teknik industri dan informatika pasti merupakan himpunan bagian dari himpunan mahasiswa fakultas teknik. Oke ya, terus ini tinggal 1 menit. Ya, nanti kita sampai di sini dulu. Kita tunggu link berikutnya sebelum. Jadi di sini jika S adalah sembarang himpunan, jadi apapun himpunannya, himpunan kosong itu pasti merupakan bagian dari S. Jadi himpunan bagian dari sembarang himpunan itu pasti ada 2. Yang pertama himpunan kosong, yang kedua dirinya sendiri. Jadi misalnya kita punya himpunan yang isinya angka 0, dan himpunan angka 0 itu kita kasih nama misalkan A atau P, nanti himpunan bagian dari himpunan yang isinya angka 0 itu apa saja? Yaitu himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Yaitu himpunan itu sendiri sama himpunan kosong. Jadi kalau misalnya saya punya himpunan, sebutlah himpunannya misalkan A. Jadi ada himpunan A yang isinya adalah misalkan huruf A kecil. Jadi ini adalah himpunan A yang anggotanya cuma 1, yaitu A kecil, huruf A kecil. Maka himpunan bagian dari A itu bisa kita buat ada 2, yaitu himpunan bagiannya itu. Himpunan bagian A itu adalah himpunan kosong. Himpunan kosong saya notasikan pakai 2 kurung kurawal di dalamnya nggak ada isinya, dan A itu sendiri, itu minimal. Nah, kalau misalnya ada himpunan lain misalkan B, yang isinya adalah A dan B, misalnya gitu, maka himpunan bagiannya apa saja? Himpunan bagiannya adalah dari B ini adalah himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu selalu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Himpunan kosong, kemudian himpunan yang isinya A, kemudian himpunan yang isinya B, kemudian himpunan yang isinya A dan B. Atau yang himpunan yang isinya A dan B itu kan adalah B itu sendiri. Nah, di sini ada yang namanya kardinalitas. Nanti di bawah nanti kalau saya share materi ini kalian bisa cari kardinalitas. Saya tulis di sini kardinalitas. Nah, kardinalitas ini apa? Kardinalitas ini adalah banyaknya jumlah unsur yang berbeda dari sebuah himpunan. Nah, kalau di A, kardinalitasnya, notasinya itu biasanya kardinalitas itu dikasih kardinalitas, notasinya begini. A sama dengan 1, di mana kardinalitas B itu adalah 2. B sama dengan 2. Jadi ini kardinalitas. Nah, kalau kalian punya himpunan, misalkan C yang isinya tadi seperti contoh 1 3 terus ada 5 2 3 5, misalnya ada himpunan begini. Nah, kira-kira hifzul akli ini kardinalitas dari C berapa? Kardinalitas C sama dengan berapa nih kardinalitas C? 1. Kardinalitas tadi adalah jumlah unsur yang berbeda. Berapa banyak unsur yang berbeda di dalam sebuah himpunan? 3. 3. Ya. Makanya tadi yang di atas ada definisi himpunan yang sama.
itu walaupun ditulis seperti ini, terus ditulis lagi ada himpunan D misalkan yang isinya sama dengan 1, 3, 5. Ini C sama D itu dikatakan himpunan yang sama karena anggota-anggotanya sama, yaitu 1 sama 3 sama 5. Walaupun yang si 3 dituliskan tiga kali gitu. Dia dihitung sebagai himpunan yang sama. Kardinalitasnya C sama D itu sama dengan 3. Kalau kalian membawa buah, ada kawan yang sakit, di dalam kantong, bukan kantong, tempat buah itulah ya. Dalam tempat buah itu nanti di situ ada apel, ada pisang, ada mangga. Nah, biasanya kan hanya dinyatakan bahwa ini buah yang isinya apel, pisang, dan mangga. Ternyata misalkan Adila bawanya pisang apelnya 3, mangganya 2, pisangnya 1 sisir. Sementara misalkan Hifzul bawanya apelnya 4, pisang mangganya 2, pisangnya 1 sisir misalnya gitu. Jadi beda-beda, tapi kan isinya adalah pisang, mangga, dan apel. Jadi kardinalitas itu dinotasikan seperti ini dan dia benar 3. Kalau kita punya himpunan yang seperti D, berarti di sini nanti akan ada himpunan bagiannya, yaitu himpunan kosong, himpunan yang isinya 1, himpunan yang isinya 3, himpunan yang isinya 5, kemudian 1 sama 3, apalagi? Saya tulis ya di sini ya, himpunan bagian dari D nih di sini. Misalkan, nah himpunan bagian dari D, himpunan kosong, kemudian himpunan yang isinya 1. Jadi himpunan bagian itu himpunan juga ya. Jadi kalau dituliskan notasinya adalah kurung kurawal. Himpunan yang isinya 2, himpunan yang isinya 3, himpunan yang isinya berapa lagi? 1 dan 2. Apalagi? 1 dan 3. 2 dan 3. 3 dan 3. Terus dirinya sendiri, yaitu kok jadi ada 2 di situ. 1, 3, 5. 3, 5. 1 dan 3. 1 dan 5. Terus 3 dan 5. Terus yang isinya semuanya 1, 3, 5. Atau 1, 3, 5 itu adalah si D itu sendiri. Nah ini adalah daftar dari himpunan bagian yang ada di D, C. Dan himpunan dari semua himpunan yang bagian yang dimiliki oleh suatu himpunan itu namanya power set atau himpunan kuasa. Dinotasikan dengan PD. D-nya tuh PD, D-nya ini 1, 3, 5, PD. Nah, karena dia merupakan himpunan dari himpunan bagian, jadi kurung kurawalnya di sini ada tambahan 1 lagi, 1 lagi. Nah, itu yang namanya oke. Nah, kelihatan kan? Nah, ini namanya power set atau himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu adalah himpunan dari semua himpunan bagian yang mungkin dari sebuah himpunan, kayak gitu. Kalau himpunannya isinya cuma 1, himpunan bagiannya adalah P dan A aja. P dan bukan, himpunan kosong dan A aja. Jadi kalau kita tulis di sini ada PA, gimana ya supaya dia nggak nyimpang? PA himpunan kuasa untuk A, nyimpang nggak dia? Ya, dia nyimpang sedikit. Bisa digeser? Ya, jadi himpunan kuasa untuk A itu adalah himpunan kosong dan A. Ini harusnya ada tanda himpunannya ya. Himpunan kosong dan A. Nah,
kardinalitas dari himpunan kuasa, kalau anggota dari A itu 1, dia 2. Tapi kalau anggota dari A itu 2, maka dia ada 1, 2, 3, 4. Kalau anggotanya 3, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kan nanti bisa simpulkan bahwa kalau anggotanya N, kardinalitas dari himpunan kuasa itu berapa. Oke. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau absen lagi? Oh, dia nulis di grup ya. Adila Nurfazira tadi udah di absen belum? Hemawan udah, Meltia udah, Yuda, Aizin, Haikal. Masih pada di sini? Nggak ketiduran kan? Tidak, Bu. Oke, saya teruskan. Jadi itu tadi yang masalah himpunan bagian ya. Kemudian himpunan itu bisa diiriskan, irisan. Ini himpunan kuasa tadi yang disebutkan, irisan sama gabungannya mana? Itu tadi kan urusannya sama satu himpunan. Nah, gimana sekarang kalau kita 2 himpunan? Lebih dari satu himpunan. Lebih dari satu himpunan bisa diiriskan atau digabungkan atau beda dan lain-lain. Nah, materinya. Ya, ini. Operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan tuh jadi himpunan itu kalau lebih dari satu bisa digabungkan. Makanya kalau ada himpunan 1A yang isinya adalah mahasiswa informatika, kemudian B adalah mahasiswa elektro, bisa digabungkan menjadi mahasiswa informatika dan mahasiswa elektro. Nah, notasinya seperti ini. Nanti ini saya kasih. Terus bisa diiriskan juga, irisan dari 2 buah himpunan seperti ini. Nah, kalian perhatikan di notasi definisi ini ada OR. Ada disjungsinya. Nah, tapi kalau irisan ini di sini ada N. Ada konjungsinya. Jadi kalau gabungan itu kan begini notasinya ya. Mirip sama irisan, cuman dia irisan tuh kayak C. Kalau ini U kayak U. Nah, kalau irisan dia tertutup ke bawah, ini juga konjungsi juga tertutup ke bawah. Jadi irisan itu kalau suatu himpunan anggota A, kemudian dia juga anggota B. Jadi kalau misalkan A adalah himpunan mahasiswa teknik elektro umrah, kemudian B adalah himpunan mahasiswa teknik elektro teknik informatika umrah, maka A irisan B sama dengan Adila Nurfazira. Tadi udah dipanggil belum Adila ya? Udah ya? Ini nama lain lah, Dinda Yuliana. Dinda Yuliana. Kalau A itu adalah himpunan mahasiswa teknik elektro, kemudian B adalah himpunan mahasiswa teknik informatika, maka A irisan B sama dengan
Ada yang mau jawab? Dinda Yuliana mana nih Dinda Yuliana? Dinda Yuliana? Widya? Dinda Yuliana ada nih? Jawabannya apa? Suaranya nggak ada. Halo? Ayo, siapa yang mau jawab? Kalau A itu adalah himpunan mahasiswa teknik elektro, kemudian B adalah himpunan mahasiswa teknik informatika, maka A irisan B adalah himpunan apa? SMP ada mahasiswa fakultas teknik. Gimana? Himpunan mahasiswa fakultas teknik. Himpunan mahasiswa fakultas teknik A irisan B. Atau ada jawaban yang lain mungkin? Kalau yang himpunan A itu himpunan mahasiswa teknik elektro, B-nya himpunan mahasiswa teknik informatika, maka kalau dia menjadi himpunan mahasiswa fakultas teknik, berarti itu digabung. A gabungan B. Tapi kalau A irisan B itu bahwa anggota-anggotanya, kalau anggotanya ada di A, dia harus ada juga di B. Rizky Sudaryo. Berarti Bu, himpunan A tetap mahasiswa elektro dan B himpunan mahasiswa informatika. Iya, itu kan. Tapi sekarang kita mau membangun himpunan baru. Ibaratnya kalau kita ngomongin proposisi kemarin, kita punya 2 proposisi. Sekarang kalau dikasih konjungsi kan jadinya beda kan? Nilai kebenarannya jadi beda. Nah, di sini juga kita mau membangun himpunan baru yang namanya A irisan B. A irisan B itu bahwa unsur-unsur yang ada di A irisan B itu artinya jika dia ada di A, maka dia juga ada di B. Nah, ini yang pakai tanda dan. Ada nggak mahasiswa yang elektro sekalian informatika juga? Kalau mahasiswa Unra, Bu? Irisannya itu akan lebih kecil. Misalkan Rahmat nih, Rahmat punya geng yang isinya 3 orang. Rahmat, namanya siapa namanya di sini ya? Saya baca aja namanya yang ada di tampilan. Misalkan gengnya Rahmat ada Rahmat, Dinda, sama Imelda. Terus ada lagi nih, kalau anak sekarang bilangnya bukan geng, apa ya? Circle, yes. Circle. Nah, terus ada juga yang geng circle-nya Widya. Widya ini circle-nya sama Febrian sama Tito misalnya gitu. Nah, irisan dari circle mereka ini siapa? Enggak ada Bu, berarti Bu. Enggak ada, Bu. Nggak ada kan? Jadi kalau mahasiswa elektro satu, terus yang satu lagi informatika, maka irisannya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong jadinya irisannya, karena nggak ada yang beririsan kecuali misalkan Tito itu masuk ke circle-nya Rahmat, masuk juga ke circle-nya Febrian, berarti irisannya adalah Tito. Jadi irisannya itu seperti itu. Maka ini kalau seandainya kita buat A itu himpunan mahasiswa teknik elektro dan B-nya himpunan mahasiswa informatika, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong.
Irisan B itu karena saya nggak bisa nulis simbol di sini, saya tulis gini ya. Irisan B adalah himpunan sama dengan himpunan kosong. Kemudian kalau A gabungan B, nah A gabungan B karena di teknik itu ada jurusan lain, jadi kita nggak bisa bikin tanda sama dengan, karena saya mau bikin A gabungan B-nya adalah himpunan mahasiswa teknik. Tapi ini nggak bisa dibikin sama dengan karena bukan cuma elektro sama informatika di teknik, ada perkapalannya. Jadi terus apa penulisnya? A gabungan B sama dengan himpunan bagian dari himpunan fakultas. Ya, dia nggak bisa persis. Kecuali kalau saya suruh bikin kelompok. Misalkan kelas ini bikin satu kelompok 5 orang untuk bikin tugas. Maka pasti semuanya masuk kan? Karena kalau nggak masuk ke salah satu kelompok nanti nggak dapat nilai. Nah itu kalau digabungkan, dia sama persis sama dengan himpunan mahasiswa di kelas ini. Oke ya. Kira-kira sampai di situ ada irisan, ada himpunan, ada gabungan, kemudian nah contoh yang tadi yang mahasiswa TI sama TE ini yang irisannya sama dengan kosong itu dikatakan himpunannya saling lepas. Jadi circle-nya Rahmat sama circle-nya Febrian itu saling lepas. Mereka tidak ada yang beririsan. Kecuali ada satu orang masuk ke circle, dia bisa bergaul di mana saja, jadi masuk ke berapa circle gitu kan, baru itu ada irisan. Oke. Nah, terus ada yang namanya beda. Beda ini notasinya seperti ini, A kurang B. A kurang B itu coba perhatikan dengan notasi proposisi ya. Bahwa jika X di anggota A dan X bukan anggota B. Jadi misalkan kita punya A itu himpunan mahasiswa TE, kemudian B itu himpunan mahasiswa TI, maka AI kurang B sama dengan, kalau himpunannya saling lepas karena tidak ada beririsan, berarti A kurang B sama dengan A. Tapi kalau himpunannya, saya pakai angka aja mungkin ya, mungkin lebih ini contohnya. Ya, saya pakai angka, misalkan ada himpunan A itu sama dengan isinya adalah 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan B yang isinya 1 sama 2. Maka A gabungan B, ini pakai kalimat yang pakai kata soalnya nggak ada simbol. A gabungan B berarti dia adalah berapa? Zani Izuzairi. Berapa Zani? Satu, 2, 3. Kemudian A irisan B itu adalah irisannya 1 sama 2. A kurang B. Jadi dia anggota A tapi bukan anggota B. Anggota A yang bukan anggota B. 3. B kurang A. Anggota B bukan anggota A. Kosong. Semua anggota B kosong. Ya, itu ya. Kita seperti itu. Kita teruskan. Nah, itu tadi irisan, beda, kardinalitas udah, power set udah. Ini nih power set ini apa ini? Oh, ini komplement. Nah, ini komplement ya. Komplement. Jadi kalau ada komplement kita mesti bahas dulu himpunan semesta pembicaraannya. Jadi kalau komplement itu adalah yang bukan himpunan itu dalam semesta pembicaraan. Jadi semesta pembicaraannya mesti tahu.
atau universal, apa namanya, semesta pembicaraan. Kita lagi ngomongin apa? Kita lagi ngomongin mahasiswa umrah. Kemudian ada ada himpunan A, himpunan B yang merupakan mahasiswa umrah yang ikut Gen B misalnya. Berarti komplemennya apa? Mahasiswa umrah yang tidak ikut Gen B. Tapi yang kita bahas itu adalah mahasiswa umrah. Kita harus membatasi, kita bahasnya lagi apa nih? Mahasiswa umrah aja, atau mahasiswa Tanjung Pinang, atau mahasiswa Fakultas Teknik. Nanti muncullah yang namanya komplement yang bukan. Kalau di proposisi negasi. Ini ada identitas himpunan. Oke. Jadi A itu digabungkan sama himpunan kosong, jadinya A itu sendiri. A diiriskan dengan semesta pembicaraan, itu jadinya A. A diiriskan dengan himpunan kosong, jadinya himpunan kosong. Nah, ini di sini ada. Ini kalau A dikomplementkan 2 kali, dia kembali ke A itu sendiri. Ada hukum De Morgan, sama dengan di proposisi juga ada hukum De Morgan, bahwa A digabung B komplement N, itu akan sama dengan A komplement irisan B komplement. Kalau kemarin di proposisi, misalkan P dan Q, hukum De Morgan di proposisi, P, saya pakai ini ya, P dan Q itu negasi. Gimana ini saya? Negasi. Oh, pakai ini bisa nih. Negasi dari P dan Q, Q-nya ganti dan. Oke, ini bisa pakai ini kayaknya. Kurang pas ya, tapi mirip kan? Apa ya? Ini ekivalen dengan, nah kalau kita ngomong proposisi ekivalen. Ekivalen itu garisnya 3. Jadi di sini nggak ada garis 3. Ekivalen, saya pakai garis 2, tapi sebenarnya harusnya garis 3. Ekivalen dengan negasi P, negasi, ini hukum De Morgan nih. Negasi P, or-nya saya pakai V, negasi Q. Nah, kayak gitu. Jadi mirip ya sama hukum De Morgan yang di sebelah. Negasi dari P dan pakai ini. Oh, bukan, itu dan udah or. Oh, salah. Or Q itu ekivalen sama negasi P dannya pakai ini, negasi Q. Jadi hukum De Morgan ini berlaku di beberapa tempat, dia modelnya sama. Jadi kalau negasi dari P dan Q, dia akan ekivalen sama negasi P atau negasi Q. Kalau negasi P atau Q, dia ekivalen, jadi dibalik ini. Nah, di sini juga kalau di himpunan, jadi A digabungkan dengan B dikomplementkan, itu akan sama dengan A komplement irisan B komplement. Kemudian A irisan B dikomplementkan, itu sama dengan A komplement gabungan A B komplement. Ya, seperti itu. Oke. Saya ada kegiatan pelatihan jam 9. Jadi ini saya kayaknya udah cukup. Ini Fazi, ada penelitian Fazi. Ya, kita kerjakan latihan masih ada 10 menit putus nanti. Putus nanti sudah ya, sudah nggak disambung lagi. Oke, ini ada himpunan A, ABCDE, himpunan B, ABCDE, SGH. Tentukan A gabungan B. Siapa? 10 menit lagi. Nah,
di bawah. Meutia Kayla Putri. Ada A gabungan B, maka A gabungan B-nya apa? Halo? Pada kemana? Luvita Septiana Putri. Saya Bu. Siapa ini? Febrian. Febrian Bu. Oke, jadi A gabungan B? Jadi A gabungan B itu himpunannya adalah A, B, C, D, E, F. Hilang? Semua kamu hilang? A, B, C, D, E, F, G, H Bu. Oke. A gabungan B berarti A, B, C, D, E, F, G, H itu sama dengan B bukan? Iya Bu, sama dengan B. Ya. Jadi karena A itu merupakan himpunan bagian dari B, maka A gabungan B jadinya sama dengan B. A irisan B, lanjut Febrian. A irisan B-nya? A, B, C, D, E. A irisan B-nya itu B, C, D, E sama dengan A. Sama dengan A ya. Karena dia di sini A itu himpunan Ya, bagian, sama jadi dengan semua A, B, C, D, E. Jadi A kurang B? Anggota A tapi bukan anggota B. Aku A, B, C, D, E Bu juga. Anggota A bukan anggota B. A, B, C, D, E ini anggota B juga. Oh, berarti himpunan kosong Bu. Ya, himpunan kosong. Nah, kalau B kurang A? FGH Bu. FGH. Oke. Nah, terus ini nomor 1 terus nomor 1 lagi. Ini buku udah lama banget belum jadi. Iya. Ini ada yang namanya tabel keanggotaan. Coba ini kalian ambil ya. 2 ini. Yang pertama tentukan apa himpunan A dan B jika diketahui A kurang B-nya segini, B kurang A-nya 210, A irisan B-nya 369. Jadi apa anggota dari himpunan A dan apa anggota himpunan B. Kemudian jika A dan B adalah himpunan, tunjukkan ini hukum De Morgan tadi dengan menggunakan tabel keanggotaan. Nanti kalian coba cari tabel keanggotaan itu kayak gimana. Ada tabel kebenaran di sebelumnya, tabel kebenaran di proposisi. Nah, di sini namanya tabel keanggotaan. Yang bisa mengerjakan nanti bisa foto, kirimkan ke grup. Jadi nomor 1 sama nomor 2. Bisa diambil ya mungkin. Mana snap. Ya, snap terus.